Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kita diberikan kesempatan berupa kehidupan. Sehat itu mahal dan hidup itu mahal. Kita hargai berapa sehat ini? Kita hargai berapa hidup ini? Sesuatu baru kita ketahui harga dan nilainya ketika sesuatu itu telah tiada. Baru kita ketahui nilai dari sesuatu. Kita bisa melihat tiap hari itu biasa. Kita bisa melihat tiap hari. Begitu bangun tidur kita melihat rumah, bangun tidur melihat istri. Itu biasa. Baru tahu kalau penglihatan kita nanti diambil oleh Allah. Itu baru tahu nilai dari suatu penglihatan. Mendengar itu kan biasa bagi kita. Makanya kadang-kadang disalah gunakan pendengarannya. Karena apa? Nggak ngerti nilai dari suatu pendengaran. Dan ketika diingatkan sering bantai, kilo kuping-kuping dewe. Baik telangi-telangi tak pakai dengarkan ini tak isi dengan terserah aku. Lupa kita. Pendengaran, penglihatan, hati, innahu kana mas'ula. Apa kata Allah? Pendengaran, hati, dan penglihatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, 3 fasilitas perhatikan dengan baik. Ini nanti pengaruhnya kuat. Ya, 1 pendengaran, 2
Dua, penglihatan. Tiga, hati. Perhatikan, manusia itu mulia itu dari tiga hal ini. Panjenengan dimuliakan, kita dihormati, itu karena Allah memberi tiga ini. Dua dari tiga ini, makanya ini didahulukan, pendengaran. Karena status pendengaran itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan mata. Makanya ada istilah yang buta bukan matanya. Yang buta apa? Mata hatinya. Kata Bang Haji. Coba, berapa banyak orang lihat tapi nggak bisa mengambil manfaat. Makanya pendengaran ini didahulukan karena ini merupakan awal orang interaksi. Sumbernya ilmu dari sini. Makanya orang kalau mulai kecil pendengarannya nggak berfungsi, otomatis gandengannya apa? Gandengannya apa? Bisu. Kenapa? Kenapa? Kok orang tuli mesti gandengannya bisu? Kenapa? Nggak bisa menangkap bahasa. Begitu loh. Walaupun jenengan gue panteng, kita loro itu diskon. Nanti diskon. Jadi kali pulang yang tadi dia kasih Allah pendengaran. Nah kadangnya itu manusia itu lupa tadi. Pendengar itu awal. Ngaji begini nggak dapat ilmu sudah bisa dipastikan. Ngaji kok nggak dapat ilmu sudah dipastikan gak ngurungokno. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena nggak dengerin. Coba ayo, walaupun duduk di sana, kita juga kita dalil loh. Dengan apa main, tapi ini nggak mau sampai. Bayangkan pengaruh ini, coba pengaruhnya luar biasa dengar. Itu diungkapkan oleh para ulama. Kenapa kalau sebutkan urutan itu innasam awal absar wal afidah? Kenapa kok pendengaran didahulukan? Karena kebutuhan manusia kepada pendengaran itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penglihatan. Makanya ulama-ulama, banyak ulama buta tapi menguasai ilmu karena bisa dengar. Coba kalau kita ngaji dengan gak sing krungu piye? Aku sing soro. Loh iya tidak? Dalam saya punya teman itu Pak, Masya Allah, mahal Pak ternyata Pak. Nyekolah mereka kerungu itu mahal sekolah ini. Akhirnya bisa ngomong, besok miso pertama kali. Lu sopan lembab, lu miso seneng. Bayangkan ya. Coba kalau jangan kita punya tiga-tiganya anak-anak tiga gitu semua. Coba bayangkan betapa sengsaranya kita. Dan itu juga merupakan bagian orang memandang kita. Oh, anak sama kayak di Surabaya satu misal. Allah selamatkan anak kita ini. Mau kita atau maunya Allah itu? Maunya kita atau maunya Allah itu? Sudah kita syukuri. Itu nanti ditagih semua sama Allah itu. Makanya kadang-kadang manusia itu sombongnya tidak bukan. Kita itu lemah.
Makanya ada satu surat yang diulang-ulang sampai 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad, sampai ping 30 itu saking kebajute menungso. Menungso itu bacut. Makanya kan kula nanti matur, saya kan pernah bilang, menungso kuwi ora kena diparingi keluwihan titik ora kena. Nawa. Orang itu nggak bisa dikasih kelebihan sedikit, itu nggak bisa manusia. Mesti muncul sifat dalam contoh, pasti sudah. Rumongso, baru rumongso saja sudah cukup. Rumongso suge, rumongso punya, rumongso padahal ya ora tenang jadi, ora suge tenang. Jadi mana suku tenang itu ngaji rutin angel Pak. Kok ayah bener ngaji rutin sulit gitu. Nah kita bisa ngaji rutin itu gara-gara apa? Hah? Orang pati suge tenang kan? Belum begini dah lebih sih. Saya dulu nih, benar saya katakan banyak contohnya ada banyak. Ya. Ujung-ujungnya tadi panitia, kalau pengajar besar tadi panitia. Ya kan rumahnya lu keluar, panitia lah tugasnya menurut. Saya itu paling enak mana. Makanya kalau Ustaz Yazid begitu, ngamuk bener beliau. Marah betul itu. Kenapa? Itu bentuk meremehkan ilmu. Gak disimak dengan baik. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka kita harus menjaga 3 ini paling mahal nanti. Pendengaran, penglihatan, hati. Ulama, banyak ulama buta. Pernah kita lihat ulama bisu? Para nabi, ada nabi buta, ada nabi bisu? Dalam? Nggak ada. Maka pendengaran itu kuncinya ilmu. Pintunya taufik kepada hati. Orang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan ilmu. Orang bisa taat kepada Allah itu karena pendengarannya difungsikan. Salah satu yang menjadi sebab ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka itu karena tidak mau mendengarkan. Ya. Lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa itu? Al-Qur'an. Surat apa Bu? Al-Qur'an. Semoga ditolak ya Al-Qur'an. Surat Al-Mulk kalau tidak salah itu. Surat Al-Mulk ayat 9. Ayat 9 atau 10 itu. Ayat 10. Ya, surat berapa Al-Mulk itu? Surat berapa Ibu? 67 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka sa'ir yang menyala. Oh, kan? Kalau sekiranya dulu kami mau mendengarkan nasihat-nasihat, mau mendengarkan petua-petua, mau mendengarkan ilmu yang disampaikan, wanakil, dan kami mau berpikir. Makanya Pak, kalau orang itu istimak dengan benar, mendengarkan dengan baik, itu ngelesnya ke dalam hati nanti, mampu melahirkan pikiran, gitu loh, mampu melahirkan renungan. Orang bisa berpikir. Orang bisa berpikir. Makanya kalau bapak-bapak nasihati istrinya gak digawe, itu marah-marah. Makanya ngomong di rumahmu. Bener apa enggak?
Makanya aku ngomong ke rumah, ngomong, weh, agak kereken. Itu baru kita di dunia, di akhirat bagaimana kita kelak? Ya, maka ini penting sekali untuk diperhatikan. Nah, kemuliaan orang di dalam sekarang manusia mulia itu karena akal oleh hatinya. Sekarang coba lihat, pendengaran ada, penglihatan ada, hati tidak ada. Bagaimana? Bagaimana? Akalnya hilang, jiwanya hilang. Kalau ini sudah nggak ada, Pak, maka tidak ada lagi kemuliaan. Manusia dihinakan sehina-hinanya. Makanya ketika tiga-tiganya tidak digunakan berarti sama halnya dengan tidak ada. Saya dipahami? Pendengaran ada, tapi nggak dipakai. Penglihatan ada, tapi nggak dipakai. Hati ada, tapi nggak dipakai. Fungsinya di mana? Faidahnya di mana? Nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya ketika orang sudah menghilangkan potensi dan fungsinya, orang jatuh dalam kehinaan. Surat Al-A'raf 179. Surat 7 ayat berapa? 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Mana kemuliaannya? Ada kemuliaan, ada keutamaan. Manusia dimuliakan itu karena akal. Ketika akal itu digunakan, manusia itu dimuliakan karena hatinya. Itu kalau hatinya digunakan. Kalau hatinya tidak digunakan, hatinya tidak diisi dengan sesuatu yang membawa hati itu baik, maka ketidakadaannya lebih baik dari adanya. Sekarang kalau kita punya teman, punya keluarga yang pekerjaannya itu merusak kehidupan, ono yang bega, ono yang nanti, Pak. Adanya dengan tidak adanya enak mana? Tuh. Bayangkan coba, manusia loh ini. Hilang jiwa kemanusiaannya, hilang. Karena keberadaannya ketika orang yang akalnya rusak, yang ditimbulkan hanya sebuah kerusakan. Makanya Indonesia itu yang rusak itu bukan alamnya, mental menungsane itu sing rusak. Gitu. Nah, lagu kebangsaan Indonesia tinggal lagu-lagu top.
Ben Senin upacara ini gak dirungokno kupinge. Bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah orang sing nglakoni niku. Bangunlah jiwanya itu bentuknya kayak apa? Bangun jiwa itu dengan apa? Ilmu dan iman. Gitu loh. Diisi dengan ilmu dan iman. Sehingga nanti kalau ilmu dan iman sudah diisi, didengarkan dengan baik, kemudian meresap itu ke dalam hati, membentuk pola pikir, membentuk karakter. Sifat itu dari hati. Itu sifat itu dari hati. Pun gini Pak, Bapak Ibu pernah nggak menemukan, pernah nggak panjenengan temukan orang yang hatinya rusak sifatnya baik? Pernah ketemu betul? Orang yang hatinya rusak sifatnya baik, ada nggak? Nggak ada, karena sifat itu munculnya dari mana? Dari hati. Jadi kalau orang itu hatinya rusak, melahirkan sifat yang rusak. Sifat rusak melahirkan pikiran-pikiran yang rusak. Itu. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki keadaan manusia, berarti sing ditandangin apa nih? Hatinya. Maka itulah fungsinya ilmu dan iman. Gitu Pak. Karena hati itu tunduknya kepada apa yang diyakini. Hati tunduknya kepada apa yang diyakini. Hati yang baik, pikiran yang baik itu bisa rusak dengan adanya maksiat. Maka menindaklanjuti pembahasan dari asarudunu wal ma'as, dampak buruk daripada dosa dan maksiat. Malam ini kita akan menukil dari kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, pengaruh maksiat kepada akal. Apa kata beliau? Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minha annal ma'asi tufsidul aqla. Insyaallah ini sesungguhnya perbuatan maksiat itu merusak akal. Maksiat itu merusak akal. Nah, tadi fa inna lil aqli nuron, karena sesungguhnya di dalam akal itu ada cahaya. Kata beliau, akal memiliki cahaya. Akal memiliki cahaya. Wal maksiatu, sedangkan perbuatan maksiat tutfi'u nurul akli, itu bisa memadamkan cahayanya akal. Masya Allah. Maksiat itu bisa memadamkan cahayanya akal. Wa idza tufi'a nuruhu, maka apabila cahaya akal padam, ketika cahaya akal padam, maka dha'ufa wa naqasa, kekuatan akal itu akan berkurang dan akan lemah. Dak iso mikir positif. Nah, kita bisa bayangkan lah negara iki dibeki wong ngono kaya apa tadi negara. Bangsa dipenuhi dengan orang yang akalnya sudah sakit karena maksiat yang dilakukan. Kok tak sumber maksiat?
Makanya jangan macam. Nah ini maunya kan dimaksiatkan semuanya dengan lihat itu maksiat diangkat, kebenaran dipadamkan dengan slogan-slogan dikasih julukan-julukan yang jelek supaya orang tidak melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat niku diangkat tinggi-tinggi. Ternyata ini fungsinya nanti. Jadi kalau orang sudah mengkonsumsi maksiat, mencintai maksiat, sudah gandrung dengan maksiat, itu secara otomatis cahaya akalnya akan rusak. Gak mampu berpikir yang positif. Kita saksikan. Kita saksikan. Sehingga jangankan berpikir untuk melakukan positif, keinginan untuk melakukan baik itu tidak ada. Bayangkan, keinginan untuk melakukan kebaikan itu betul wonten padam. Karena maksiat, dengan adanya maksiat itu kata Allah di poin sebelumnya, di bab sebelumnya, apa kata Allah? Fasabbatum. Allah jadikan dhaful azimah. Pertemuan bulan yang lalu. Masih ingat? Dhaful azimah, dhaful iradah. Maksiat itu bisa menyebabkan lemahnya keinginan untuk taat kepada Allah. Semakin kuat maksiatnya, maka semakin kuat pula, ya, semakin kuat pula dorongan dirinya untuk mencintai maksiat. Semakin kuat maksiatnya, keinginan tobat semakin lemah. Itu runtut nanti, Pak. Runtut itu nanti. Makanya kalau bersama jangan coba-coba mencicipi maksiat. Pun bahkan kena diingkari itu sampai nyolong modal, nggak dibongkar oleh Allah, dibongkar oleh Allah. Coba dirasakan saja. Ya, kalau kita pakai standarnya sih kita pakai standar yang dipakai oleh sahabat Utsman. Apa itu? Pakai baca Quran. Itu standarnya, Pak. Pakai baca Quran. Kalau kita satu lemper setengah kok enak seger kepingin maca maneh, itu tanda-tanda hati kita bersih. Itu tanda-tanda hati kita bersih. Kok maca Quran sak lemper setengah niku nek cara maca tartil ngoten pirang menit? Enggak sampai ya, insyaallah enggak sampai 10 menit. Satu lemper itu 5 menit. Malah balik itu 5 menit. Kalau kita tartil biasa 5 menit itu. 5 menit nek maca Quran sak kelemet. Berarti sak kelemet. Apa? Napa sak kelemet itu baca kita sak kelemet apa? Jangan paham sak kelemet itu. Napa? Sebentar banget, sak nyuman gitu. Ya, aduh, nggak terasa apa-apa itu. Kalau baca WA kayak selilit gitu. Baca WA selilit gitu. Nikmat, bukar-bukar, walsi, baca ini, baca itu, berita itu nikmat banget. 1 jam nggak terasa gitu. Coba kalau jangan mau tidur, main gini, jam 9, nanti sampai jam 11, wenteng banget. 2 jam. Bayangkan, coba ini direnungkan sama saya mau direnungkan ini. Karena pengaruhnya sangat kuat. Dan Syekh ini di dalam daurah-daurah beliau, Syekh menekankan salah satu sekarang peran terbesar terhadap masalah ini, kerusakannya, kemudorotannya, kehancurannya ditimbulkan oleh kita salah di dalam menggunakan ini. Kita salah di dalam menggunakannya. Wah, akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak penting. Apalagi kalau sendirian suka-suka kita kayak di warung prasmanan itu, Pak, kalau sudah sendirian buka ini kayak warung prasmanan. Ngerti maksudnya? Warung prasmanan ngerti maksudnya? Kenapa? Marpe dhewe kepin pecel ya pecel, kepin lontong ya lontong, kepin bakso ya bakso, kepin mie, niki lengkap nih. Bukan HP-nya, jenengan dan saya yang masalah. Bukan HP-nya. Oh, HP itu mati loh.
HP itu mati. Keluarnya itu atas kehendak kita. Betul apa enggak? Yang keluar orang ceramah, yang keluar orang menyanyi, yang keluar orang berukut, yang keluar orang telanjang, yang nyuruh keluar siapa? Ngono kok HP ini sing disalahno. Gara-gara HP, setan direlok maneh. Nah, ini tolong diperhatikan. Dan itu pengaruh dari maksiat. Masya Allah Pak, ini besar sekali, besar sekali. Jadi saya lanjutkan. Jadi kalau maksiat itu memadamkan cahaya akal. Apabila ya cahayanya akal itu padam, maka akal itu menjadi lemah dan kekuatannya menjadi berkurang. Wa qala ba'dus salafil as-salih, berkata ulama-ulama yang terdahulu yang soleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Apa katanya? Ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Masya Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah hatta sehingga yaghiba aqlahu, ya, yaghiba aqlahu, maka akalnya akan hilang, tidak hadir akalnya. Ghaib, dikatakan ghaib itu karena enggak hadir. Ngaji sak ngaji, hatinya enggak hadir. Sholat sak sholat, hatinya enggak hadir. Makanya ngaji, sholat tetap keras hati ini. Karena ilmu itu ditujukan kepada hati. Kalau ilmu itu kena kepada hati, hati itu akan subur. Tapi kalau enggak kena, nggak nyentuh, berarti kan hatinya nggak di situ. Coba camkan baik-baik. Dan itu dihalang-halangi oleh maksiat. Maksiat yang menjauhkan. Maksiat yang menjadi penghalang masuknya ilmu ke dalam hati. Insyaallah. Masuknya ilmu ke dalam hati. Imam Sahal berkata, haramun, diharamkan, ya, haramun diharamkan. Yudkhilul ilm ala qalbin, masuknya ilmu ke dalam hati. Allah haramkan ilmu masuk ke dalam hati. Idza kana fihi ma yakrahullah, apabila di dalam hati itu ada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Allah haramkan ilmu masuk ke dalam hati apabila di dalam hati itu terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Artinya apa? Tak mungkin hati yang di dalamnya mengandung maksiat dijadikan wadah oleh Allah mutiara. Mungkin apa enggak? Seperti panjenengan kalau sudah mau ngambil air, ketika akan minum ternyata gelas yang kita pakai itu ada tai cicaknya, tetap dipakai diisi air bersih. Dalam seperti itu kalau kita memperlakukan hati kita. Kalau kita isi hati kita dengan maksiat, tidak mungkin hati kita dipilih oleh Allah untuk dijadikan wadahnya ilmu. Makanya banyak kalau ngaji gak nyentuh ke hati. Lu kadang-kadang cerita, aku ngaji, kamu sing enak ustaz itu. Itu ustaz sing gak enak, hatimu no teleke. Makanya gak dipilih karo Allah.
Masya Allah, kadang-kadang kan kita nyalakan materi ini gak bisa cocok, gak nyentuh nang hati. Ternyata bukan materinya, bukan penceramahnya. Lah bagaimana kamu bisa merasakan nikmat tuh hatimu ada kotorannya? Lidah itu kalau sakit, bisakah merasakan manisnya madu? Lidah itu kalau sakit, bisakah merasakan manisnya buah-buahan? Lidah itu kalau sakit, bisa merasakan masakan-masakan lezat? Ketika kita sakit, masuk ke Pujasera, di sana ada kokil, di sana ada soto, di situ ada rawon, di situ ada pecel, semuanya kalau rasanya, sampai muring ngamuk-ngamuk. Warung kan sini nak. Betul apa tidak? Sakit, jiwa yang sakit demikian. Alhamdulillah. Maka jangan dibiarkan sayangi diri sendiri. Jangan rusak dengan maksiat. Ya, jangan dirusak dengan pengaruhnya, Pak. Gak bisa dicuri, gak bisa ditutupi. Kita sembunyi-sembunyi maksiat dibongkar oleh Allah melalui tindakan istri kita berubah, melalui akhlak anak kita berubah. Itu dari karya maksiat kita yang tersembunyi. Kalau nggak percaya, terus akan ditampakkan karya-karya maksiat kita oleh Allah di dalam kehidupan nanti. Masya Allah. Lawang Imam Ibnu Sirin itu merasakan kegalauan, hatinya gampang sumpah. Pertama, beliau merasakan gampang sumpah. Dicari solusi, tidak ketemu. Kenapa kok gampang gelisah? Kalau kemudian beliau punya utang yang nggak bisa clear. Selalu tertutup jalan menuju penyelesaian itu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau muhasabah diri. Ya Allah, adakah kesalahan, adakah dosa? Baru ditemukan setelah muhasabah. Apa kata beliau? Aku ditimpa kegalauan. Hatiku tidak pernah tenang. Hatiku diliputi kekhawatiran, keresahan, kehampaan, kebosanan. Gak ada puas di dalamnya. Ditambah lagi hutang piutang yang gak clear itu. Apa kata beliau? Disebabkan dosa yang aku lakukan mundu arba'una sana, 40 tahun yang lalu. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, gak on singonani, terus kita kerja kok lancar, tunggu bom waktu kalau kita gak bertobat. Ya, kita nggak maksa untuk percaya, enggak, saya nggak maksa dengan wong keyakinan kok. Percaya, silakan, nggak percaya terus mulai lah. Itu bom waktu yang akan meledak sesuai dengan keinginan Allah. Maksiat besar pengaruhnya, saya setuju. Kemudian kata beliau, maka ketika jiwa sudah seperti ini, ketika akal lemah, ya, pikiran lemah, jiwa lemah, maka kemuliaan manusia itu hilang, kewibawaannya hilang, kemuliaannya pun hilang bersama hilangnya akal dan hatinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa akal inilah yang menjadikan seseorang diberikan tanggung jawab karena akal. Sehingga dalam Al-Quran Allah menempatkan akal di tempat yang sangat tinggi. Allah menempatkan akal di tempat yang sangat tinggi. Ya.
Dan dengan akal inilah ucapan seseorang dipertimbangkan. Coba nanti kalau rapat ada orang usul, siapapun warga Anda akan Anda pertimbangkan, didengarkan. Tapi kalau yang usul itu orang yang gak punya akal, orang hilang akalnya. Kalau rapat, pernah ngundang orang yang tidak punya akal, mungkin stres lagi, gak usah gila, stres. Itu wargamu masih elek-elek, wargamu undangan Jayadi, stres. Diundang, dimintai pendapat, enggak. Kalau dia ngomong boleh didengar, subhanallah, boleh. Saya pernah datang ke rumah jamaah. Kalau saya sampai di rumah beliau, yang punya rumah nggak di rumah. Sampai pulpennya belum pulang, tak telepon. Mas, jangan di mana? Ini saya sudah di rumah aja. Oh ya, saat ini sebentar lagi nyampe. Oh ini tapi sudah ditemani tetangga. Oh ya sudah, gitu. Ngobrol, orangnya bersih lah. Saya nggak nyangka kalau stres. Gitu. Ngomong ini lu, tapi memang melebihi kapasitas. Tak kira itu ngomong. Mari makan, Sokibul Bed datang, Ustaz masuk Ustaz. Aku jangan ngobrol. Ustaz masuk aja. Lu nggak bisa ngomong. Begitu kan? Oh ya wis. Masuk saya. Oh ikut. Oh. Tadi aku ngomong sak jam iki, Mam. Mubadir. La haula makan, Mas ngomong kok mencolot kita. Tak pikir udah sopo boten. Ini Ustaz. Oh, ya wis. Mubadirun. Sak jam diskusi nganggur gimana? Ya Allah. Itu loh, Pak. Itu bukan keinginan kita untuk bisa punya akal, itu Allah yang masang. Dan nanti diambil oleh Allah itu kalau kita nggak menjaganya, diambil oleh Allah. Kalau sudah diambil, saya jamin istri kita belum tentu mau mendampinginya. Ngerambut membeldeng. Bayangkan anak-anak kita akan meninggalkan kita dan kita tidak ditempatkan di tempat itu, ditolak di tengah-tengah kalangan manusia. Akal, maka jangan rusak akal. Sehingga disitulah yang kemudian Al-Quran mengharamkan makanan-makanan, mengharamkan minuman-minuman yang bisa merusak akal. Diharamkan karena itu merusak akal. Nah kalau akalnya sudah rusak, maka yang ditimbulkan adalah kerusakan. Ya, ini sudah bisa kita jeda sebentar. Tapi coba kita lihat dulu Al-Maidah sebelum kita cukupkan. Ayat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Surat 5 ayat 90 dan 91. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Bayangkan kerusakan yang ditimbulkan. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi maksiat di dalamnya khamr, judi, itu orang-orang yang akalnya cacat. Akalnya cacat. Nah sekarang termasuk judi online ini. Jauhi, tinggalkan. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah.
Orang seperti ini Pak, itu nggak bisa emosi sedikit mesti meledak. Karena akalnya cacat, mukul, merusak, menyakiti, membunuh, itu karakter dasarnya nanti. Makanya anak sekarang, anak-anak remaja itu yang mengkonsumsi minuman-minuman haram ini nggak bisa sedikit ada masalah, nggak bisa sedikit tersinggung, nggak bisa. Pasti besar efeknya. Kenapa? Akalnya cacat. Sangat dipahami. Maka kalau ini dibiarkan, bahkan ada yang melindungi, bahkan ada yang begengi, itu berarti merusak bangsa, merusak negara, merusak tatanan, merusak hukum, merusak kehidupan, merusak kebaikan dan kedamaian. Karena yang muncul nanti adalah orang-orang yang arogan yang muncul. Jangan simak nanti. Jangan ikuti jejak. Kerusakan demi kerusakan itu yang akan ditimbulkan. Cacat itu Pak, terluka, ada kebencian. Orang judi dengan judi itu kan mangkel. Makanya kata Al-Quran apa? Mereka berkumpul, jasad-jasad mereka kumpul jadi satu. Tapi hatinya, orang judi itu ingin sedekah ke temannya atau ingin merampas harta temannya? Halo? Nah, masa mungkin pas demi persahabatan, kamu ada yang menang gitu kan? Iya Pak, tidak ingin temannya hancur. Sama dengan narkoba itu. Kalau kita melihat jejak, Masya Allah, ngeri Pak. Karena ketangkep narkoba gitu. Aku gak pengguna, wis kan ya kamu gak terlibat, kontak dulu. Tapi syarat, aku dolek seluruh kepala, 2 kepala. Kamu tak lepas, tapi aku dolek seluruh kaki. Temannya dipakar. Itu dunia kriminal. Ya, karena kami punya santri-santri seperti Ustaz, obat saya. Jadi saya dulu dilepas akhirnya lari luar Jawa. Ikut aku dari kaki lu, temanku tak kena. Kalau gak gitu aku yang masuk. Subhanallah. Makanya persahabatan itu koyok-koyok, tapi menghancurkan kehidupan teman-temannya. Baik Bapak Ibu, insya Allah sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pengaruh daripada maksiat berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan intinya apa? Sungguh-sungguh di dalam menjauhi maksiat, optimalisasi menjauhkan diri dari maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.